Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Wisely, NIM C241900074. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat tutorial Microsoft Excel tentang bagaimana sih caranya mengolah data panjang total ikan, bobot ikan, dan jenis kelamin ikan. Data-data yang didapatkan ini akan diolah ke dalam tabel distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Yuk, simak aja yuk! Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari distribusi frekuensi panjang. Bisa teman-teman siapkan terlebih dahulu data-datanya dan juga template yang membantu kita untuk mengerjakannya. Pertama adalah kita harus mencari jumlah data yang ada, yaitu dengan menggunakan bantuan count, buka kurung, kita klik dari sini, kita drag ke bawah atau saya tekan shift dan tekan panah ke bawah, lalu kita tekan enter. Dan kita menemukan bahwa jumlah data yang ada adalah 140. Nilai max dapat dicari sama dengan max, buka kurung, kita drag lagi dari sini hingga ke bawah, enter, dan ditemukanlah nilai maksimum 180. Min juga demikian, tapi menggunakan min, buka kurung, kita drag dari atas hingga ke bawah, enter, nilai minimumnya ada 104. Jumlah kelas dicari dengan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log, buka kurung, jumlah data yang ada, tutup kurung, dan enter. Dapatkan nilai 8,1. Kita bulatkan ke atas menjadi 9. Untuk wilayah, rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Didapatkan 76. Lebar kelas memiliki rumus wilayah dibagi dengan jumlah kelas, tapi jumlah kelasnya digunakan dari yang sudah kita tentukan, yaitu 9. Didapatkan 8,4, kita bulatkan ke bawah, dan lebar kelas kita adalah 8. Selanjutnya ada jarak kelas. Jarak kelas dicari dengan menambahkan lebar kelas dengan NST. NST kita tentukan dengan cara memperhatikan data. Karena ini tidak ada koma-koma, maka nilai skala terkecilnya adalah 1. Untuk menuliskan jarak kelas adalah sama dengan lebar kelas yang sudah kita tentukan ditambah nilai 1 dari NST. Kita bisa enter dan hasilnya ada 9. Selanjutnya kita akan mencari SKB, SKA, BKB, BKA, dan kawan-kawannya. SKB, selangkah kelas bawah. Kita awali dengan memasangkan nilai minimum. Selanjutnya kita gunakan nilai yang ada sebelumnya ini, lalu kita tambah dengan jarak kelas. Jarak kelasnya ini jangan lupa di string supaya tidak bergerak saat kita menduplikasinya. Oke, enter. Hasilnya ada 113. Karena jumlah kelas kita yang ingin kita buat adalah 9, maka kita bisa membuatnya menjadi 9 dengan cara mendragnya ke bawah, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk SKA, kita dapat menggunakan penjumlahan, yaitu menjumlahkan SKB dengan lebar kelas. Lebar kelasnya adalah 8. Tidak lupa di string dulu karena 8-nya tetap untuk selanjutnya. Ya, ditemukan 112 dan bisa kita paste. Dan dapatlah. Untuk SK dapat dicari dengan menggunakan bantuan mengeklik SKB menggunakan simbol dan, lalu mengetik strip, mengklik SKA, dan enter. Maka bantu kita untuk mengetikkan SK. Tidak perlu terlalu lama. BKB, batas kelas bawah. Batas kelas bawah dapat dicari dengan cara menggunakan SKB dikurang buka kurung 0,5 kali NST, tutup kurung, dan didapatkanlah hasilnya. Tidak lupa karena saya menggunakan NST dari yang awal, harus di string terlebih dahulu supaya tidak bergerak-bergerak dan merusak format. Oke, saya enter dan saya copy paste ke bawah. Untuk BKA hampir sama dengan BKB, rumusnya adalah kita gunakan SKA tapi ditambah, lalu buka kurung 0,5 dikali dengan NST, terus kurung, enter, dan tidak lupa saya string terlebih dahulu. BK juga sama dengan cara mencari SK.
yaitu dengan menggunakan sama dengan kita klik BKB-nya, simbol dan strip BKA, dan memudahkan kita mempercepat prosedur. XI adalah nilai tengah dari setiap kelas. Cara pencarinya adalah dengan cara menjumlahkan SKB dengan SKA, lalu hasil penjumlahan dibagi dengan 2. Didapatkanlah hasil 108. Dan kita bisa drag ke bawah. FI total dicari dengan menggunakan fungsi frekuensi. Cara menggunakannya adalah bisa kita klik sama dengan frequency, buka kurung, untuk data array, kita bisa isi dengan data panjang yang ada semuanya. Kita drag, lalu kita gunakan titik koma atau koma bagi beberapa komputer dengan setting tertentu. Lalu kita drag lagi SKA. SKA sudah tutup kurung dan jangan langsung enter, tetapi gunakan Ctrl Shift Enter dan voila, FI totalnya didapatkan. Untuk FI betina dan jantan juga dapat dicari dengan cara sama seperti FI total. Namun untuk di tabelnya harus kita perbaiki, kita urutkan dulu sesuai jenis kelaminnya untuk mempermudah. Yaitu dengan cara kita drag dulu semua tabelnya, lalu sort and filter, custom sort, dan kita sort by jenis kelamin ya, sesuai yang ada di sini. Ordernya adalah kita pasang A to Z dan sudah diurutkan. Lalu untuk saat mendrag data array, kita hanya menggunakan data panjang yang memiliki jenis kelamin betina, sehingga apabila ada yang jantan tidak perlu dimasukkan, seperti ini. Lalu kita titik koma, dan kita gunakan SKA. Dan oke, maaf, sebenarnya ada kesalahan, saya salah. Coba frekuensi. Kita gunakan SKA, kurung, Ctrl Shift Enter. Dan beginilah hasilnya. Demikian juga jantan. Ya, ini secara singkat FI jantannya sudah diisi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik. Di sini dapat dilihat sudah ada grafik, namun kita akan mempelajari cara membuatnya dari awal. Pertama-tama adalah kita drag terlebih dahulu BK, semua BK, lalu kita sambil menahan Ctrl, kita akan mendrag FI total. Grafik ini untuk yang FI total saja ya teman-teman. Untuk yang FI betina dan FI jantan kurang lebih memiliki proses yang sama. Setelah kita drag seperti ini, kita ke menu insert. Lalu kita cari bar chart dan 2D column kita pasang. Dan jadilah grafik yang kita inginkan. Namun masih perlu diolah lagi karena harus menyesuaikan dengan ketentuan IPB. Cara pengolahannya adalah bisa dari chart elemen ini, klik tambah, axis title-nya kita tambahkan, lalu chart title-nya dihilangkan, grid lines-nya juga dihilangkan. Baik, sudah seperti ini, kita juga akan menyeting belakangnya, yaitu seperti ini. Kita klik dulu bagiannya, terus kita format axis, kita ganti tampilannya menjadi seperti ini. Fill-nya no fill, line-nya menjadi solid line dengan warna hitam. Demikian juga yang ini, no fill dan solid line warna hitam. Axis title-nya dapat diganti menjadi frekuensi total, yaitu individunya, dan di bagian sini dapat kita ganti menjadi batas kelas.
Selanjutnya tidak lupa juga kita akan membuat backgroundnya menjadi tembus pandang, yaitu dengan cara masih tetap sama seperti ini, lalu kita gunakan no fill, lalu no line juga, dan didapatkanlah grafik untuk distribusi frekuensi panjang kita. Oh ya, tidak lupa juga menambahkan satuan milimeter. Selanjutnya adalah mencari hubungan panjang bobot. Langkah pertama adalah menyiapkan seperti ini, dan juga karena kita akan melakukan untuk betina dan jantan juga, maka teman-teman dapat mempersiapkan juga untuk betina dan untuk jantan. Lalu saran saya kalau misalnya untuk kita mau bikin untuk yang betina jantan juga, kita setting dulu data-data ini menjadi lebih urut. Nah, kita gunakan jenis kelamin A to Z, dan jadi mereka terkumpul dan tidak akan menyebabkan tercecer kemana-mana dan menyebabkan kesulitan saat pengolahan. Baik, karena ini bagian ini hanya akan menjelaskan tentang untuk total ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu ini semua, kita harus cari jumlahnya, dan kalau untuk X bar, Y bar itu rata-ratanya, dan nanti kita akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Untuk X kita bisa gunakan sum, lalu kita X itu kita pakai log L ya, log L itu kita andaikan X, jadi kita harus cari dulu sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan sama dengan log, terus kita klik di sini, lalu kita drag ke bawah dan dapatkan hasil lognya. Lalu untuk bagian ini, lalu untuk yang log W itu akan kita andaikan menjadi Y, jadi kurang lebih sama caranya, yaitu tinggal kita logkan aja, tapi untuk bagian bobot. Baik, kembali lagi, untuk mencari jumlah X, kita gunakan sama dengan sum, buka kurung, kita klik di sini, kita drag semuanya hingga ke bawah, lalu kita langsung enter, dan dapatkan hasilnya. Demikian juga dengan Y, sum, kita klik yang log W, kita drag ke bawah, kita enter, dan didapatkanlah hasilnya. Lalu untuk X kuadrat, kita tidak perlu terlalu repot, kita hanya gunakan sum, kita samakan S dan Q. Lalu kita buka kurung, klik di bagian sini, drag ke bawah, dan didapatkanlah hasilnya sigma X kuadrat. Lalu untuk sigma Y kuadrat, kita gunakan sama dengan sum SQ lagi, buka kurung, drag ke bawah, enter, dan dapatkanlah hasilnya. Untuk X, Y, kita gunakan sum product. Kita buka kurung, kita blok dulu bagian X-nya, lalu kita titik koma, atau koma bagi laptop tertentu, lalu kita klik ini, drag lagi, tutup kurung, enter. Dan demikianlah hasilnya. Untuk X bar, kita gunakan fitur average, rata-rata ya. Sama seperti sum, kita tinggal klik, drag ke bawah, enter. Y bar juga sama, average, klik bagian sini, lalu kita drag ke bawah, enter. Untuk N kurang lebih sama seperti cara saat di distribusi frekuensi panjang, kita sama dengan lalu count. Kita buka kurung, kita bisa ini salah satu aja ya, kita gunakan misalnya dari sini aja deh, enggak, dari panjang totalnya aja. Lalu bisa kita drag ke bawah dan kita dapatkan bahwa total datanya ada 140. Untuk B, untuk mencari B kita dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu sama dengan XY dikurang buka kurung 1 dibagi dengan N tutup kurung dikali dengan sigma X dikali lagi dengan sigma Y. Oh ya, tidak lupa juga melihat tanda kurung di sini. Kita di sini aja. Lalu kita kurung lagi, lalu kita lakukan pembagian. Pembagian itu adalah dengan sigma X kuadrat dikurang, oh ya lupa, maaf. Dari sini kita buka kurung,
kita gunakan X kuadrat dikurang buka kurung 2 kali, 1 dibagi dengan N lagi, tutup kurung, dikali dengan sigma X, tapi dia dikuadratkan seperti ini. Oke, tutup kurung dan dapatkanlah hasilnya B seperti ini. Untuk A, kita gunakan sama dengan X Y bar, maksudnya Y bar, kita kurangi dengan nilai B dikalikan dengan X bar. Dan didapatkanlah nilai A. Namun nilai A ini harus diantilogkan terlebih dahulu, supaya kita bisa dapat nilai A-nya nih, yang benar-benar A. Caranya sama dengan, kita tulis 10, kita gunakan pangkat, masukkan A-nya, dan Enter. Sepertinya ini komanya terlalu banyak, jadi kita sedikitkan dulu komanya. Ya, kita gunakan 4 belakang koma ya teman-teman. Dapatkanlah 0,0002. Lalu untuk bagian W, kita tuliskan dulu nih rumusnya. Karena rumusnya itu adalah A dikali L pangkat B, jadi kita bisa tulis menjadi A-nya adalah 0,002, berarti 0,0002 L pangkat, kita tulis B-nya nih, 2,4246. Lalu bisa kita berikan interpretasi. Untuk bagian interpretasi, kita bisa isi dengan kata-kata seperti ini. Setiap pertambahan panjang satu satuan akan memengaruhi 2,4246 dari bobot. Ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan buat tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam kita buat dulu seperti ini, lalu kita mencari DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Pertama kita mau mencari DBS-nya terlebih dahulu, atau derajat bebas. Untuk R kita langsung saja kita tulis 1. Untuk S kita gunakan N-nya, jadi kita gunakan sama dengan N dikurang dengan 2. Lalu untuk T kita gunakan rumus juga, yaitu sama dengan N dikurang dengan 1. Sudah dapat, kita cari JK-nya. Yang pertama kita cari adalah kita mau mencari JKR. JKR dicari dengan cara kita menggunakan B dikalikan dengan buka kurung sigma XY dikurang dengan buka kurung 1 dibagi dengan N tutup kurung dikali dengan sigma X lalu dikali lagi dengan sigma Y tutup kurung lalu tutup kurung lagi sepertinya, atau cukup ya, didapatkanlah nilai JK seperti ini ya, JKR. Lalu kita cari dulu JKT-nya. JKT dicari dengan cara sama dengan kita gunakan sigma Y kuadrat, kita kurang dengan buka kurung 1 per jumlah N-nya ada 140, tutup kurung maaf ya, kurang dikali dengan sigma Y tapi dikuadratkan. Baik, kita enter dan dapatkanlah hasil demikian. Untuk JKS adalah JKT dikurang JKR. Untuk KT kita mencari KTR.
KTR rumusnya adalah JKR dibagi dengan DBR. DBR ini didapatkan dari sini. Ya, lalu sama dengan untuk KTS adalah JKS dibagi dengan DBS juga. Dan hasilnya adalah sekian. Untuk F hitung dicari dengan sama dengan KTR dibagi KTS. Dan untuk F tab atau F tabel dapat kita, ini asalnya dari tabel jadi sudah baku. Bisa kita gunakan sama dengan FINV buka kurung, kita tulis 0,05 karena kata kepastiannya 95%. Lalu kita klik DBR titik koma, lalu klik lagi DBS, tutup kurung, enter, dan didapatkan F tabelnya adalah 3,9 sekian. Kalau misalnya sudah, berarti kita bisa uji T. Untuk uji T kita gunakan SB dan T hitung dan T tabel. Untuk SB kita cari dengan cara sama dengan buka kurung, kita klik KTS-nya, tutup kurung, kita bagi dengan buka kurung X kuadrat dikurang dengan buka kurung 1 dibagi N, tutup kurung, dikalikan dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu kita tutup lagi, kita enter. Dan dapatkan SB-nya adalah sekian. Lalu untuk SB biasa, kita hanya perlu SQRT buka kurung dari SB kuadrat. Kita enter dan dapatkan hasilnya segini. T hitung dicari dengan menggunakan nilai mutlak. Jadi bisa kita gunakan sama dengan ABS buka kurung, kita gunakan nilai B buka kurungnya 2 kali nilai B tadi ya, terus kita kurang dengan nilai 3, tutup kurung, kita bagi dengan SB. Nah, hasilnya adalah sekian. Untuk tetap kita akan menggunakan sama dengan tin V buka kurung, kita tulis 0,05 titik koma, kita pasang DBS-nya, tutup kurung, kita enter, dan didapatkan adalah nilainya sekian. Kesimpulan yang bisa didapatkan, oh ya ini belum ditulis juga kesimpulannya. Bisa kita tuliskan kesimpulannya bahwa panjang memengaruhi bobot ikan. Ya. Selanjutnya untuk kesimpulan T hit, karena T hitungnya lebih dari T tabel, maka kesimpulannya adalah pola pertumbuhan ikan adalah alometrik negatif. Ya, seperti ini untuk bagian hubungan panjang bobot. Bisa dilanjutkan juga untuk betina dan jantan. Tidak lupa juga kita harus membuat grafik. Grafiknya ini dibuat dengan cara kita klik sebuah kotak, lalu kita insert, kita gunakan scatter chart. Ya, sudah seperti ini, kita klik kanan, select data, dan untuk select datanya kita tinggal klik add, dan bisa kita tambahkan data-datanya. Untuk bagian X nih, series X value, kita isi dengan panjang total semuanya. Lalu untuk Y, hapus dulu, kita masukkan bobot ikan.
Kalau sudah tinggal di OK, akan terlihat seperti ini. Dan kita klik OK, dan sudah jadilah grafik kita. Untuk grafik ini juga hampir sama, harus kita edit dulu format chart area. Oke, maaf, di sini dulu kita tambahkan axis title-nya, chart title-nya dihilangkan, lalu kita grid line-nya dihilangkan, kita pasang trend line. Untuk trend line, kita more option, kita buat menjadi power, lalu di sini kita tambahkan untuk kalau sudah, kita bisa atur garisnya menjadi yang tebal, warnanya hitam. Ya, untuk ini oke, ini kita bisa pindahkan. Lalu di bagian sini, X-nya bisa kita ganti dengan L, dan kita tambahkan jumlah data yang ada, yaitu 140 data. Ini tidak lupa juga kita jadinya solid line, no fill. Ini juga no fill, solid line. Kita ganti ini menjadi bobot dalam gram. Lalu ini menjadi panjang dalam milimeter. Dan sudah jadi, bisa diterapkan juga untuk betina dan jantan. Untuk betina, kita hanya menggunakan XY atau log L dan log W yang berhubungan dengan jenis kelamin betina. Demikian juga jantan. Ya, begitulah. Kita lanjut. Oh, jangan lupa juga untuk dihilangkan ya. Jadinya no fill dan no line. Sesuai ketentuan. Oke. Bagian terakhir adalah menentukan faktor kondisi total. Jika teman-teman lihat untuk faktor kondisi, dia hanya sendiri ya teman-teman. Karena apabila dimasukkan dalam satu sheet, dapat ada satu hal yang dapat mempengaruhi perhitungan. Untuk faktor kondisi total, teman-teman dapat mempersiapkan datanya terlebih dahulu seperti pada layar, ada memori RAM, panjang, bobot ikan, jenis, dan tambahkan juga boleh log L, log W, dan ditambahkan faktor kondisi. Hanya satu saja teman-teman, ini untuk membantu penjelasan, dan saya akan menjelaskan kenapa faktor kondisi ini saya warnai. Selain itu, teman-teman juga harus menyiapkan tabel distribusi frekuensi panjang yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi hanya cantumkan SKB, SKA, SK, dan FI total saja. Siapkan juga data B dan A yang sudah kita ketahui dari hubungan panjang bobot, karena akan kita gunakan dalam rumus. Langkah pertama adalah kita ingin mencari dulu faktor kondisi. Faktor kondisi dapat kita cari dengan rumus FK, maaf sepertinya, saya baru sadar warnanya putih. Jadi rumus dari faktor kondisi adalah FK sama dengan W dibagi dengan A kali L pangkat B. Ini sudah dipasang ya teman-teman. Nah, yang kita lakukan adalah kita langsung cari saja menggunakan rumus itu. Oh ya, rumus itu kita gunakan karena ikannya termasuk allometric negatif. Jadi kita gunakan rumus itu. Kalau ikan isometrik akan menggunakan rumus faktor kondisi yang berbeda lagi. Oke, sama dengan kita cari dulu W-nya. W-nya kita gunakan ini. Kita bagi dengan nilai A. Ini nilai A-nya sudah diantilogkan. Lalu tidak lupa juga kita tutup kurung dulu supaya lancar. Lalu kita kalikan dengan nilai L. Setelah itu kita pangkatkan dengan nilai B. Jika sudah, maka dapat tutup kurung dan di enter. Didapatkanlah faktor kondisi. Ini yang baru saya hitung dan ini yang sudah didapatkan sebelumnya. Jangan lupa juga untuk dilakukan string supaya kita bisa langsung melakukan copy paste ke bawah.
Ya, seperti ini ya. Enter, dan saya drag ke bawah. Nah, bisa teman-teman lihat juga angkanya juga serupa, karena memang sama ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah membuat faktor kondisi ini, saatnya kita mengisi FK rataan. FK rataan diisi dengan kita merata-ratakan faktor kondisi yang ada dalam satu kelas itu. Nah, ini tujuan dari kita mewarnainya, yaitu kita ingin mengidentifikasi faktor kondisi mana saja yang tergolong dalam satu kelas. Misalnya, faktor kondisi yang saya warnai merah ini, dia tergolong dalam selang kelas 104 sampai 112. Ya, di panjang kelasnya, panjang totalnya ada di 104 sampai 111 ini. Jadi kita merahkan untuk supaya kita tahu, oh ini satu kelas dia. Demikian juga untuk yang lainnya, ini oranye sendiri, kuning sendiri, dan lainnya juga. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita menggunakan sama dengan average, buka kurung, lalu kita drag, lalu kita enter. Hal yang serupa juga dilakukan untuk yang lainnya juga. Kita drag, kita enter. Singkat cerita, kita sudah membuat FK rataan. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan yang namanya string. Kenapa string ini harus dilakukan? Karena kita ingin melakukan cara yang lebih cepat untuk stdf ini. Oke, misalkan saya lakukan string. Nah, saya sudah selesai memberikan string untuk semuanya, kecuali untuk FK rataan ini dan ini. Tidak perlu kita berikan string, dapat kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Kita copy ke sebelah. Nah, untuk ini kita dapat ganti menjadi 0, dan ini pun juga dapat kita menjadi 0, karena dia cuma hanya satu dan tidak memiliki variasinya. Nah, pada bagian ini kita dapat mengganti average-nya dengan stdfv. Ya, ini ya. Lalu untuk yang lainnya juga stdfv, 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 dan stdfv. Masih ada satu lagi ternyata. Nah, jika sudah, maka kita sudah selesai mengolahnya menjadi seperti ini. Langkah terakhir adalah kita membuat sebuah grafik. Pembuatan grafik dilakukan dengan cara kita mengklik insert, lalu kita buat yang namanya scatter chart lagi. Untuk scatter chart ini, kita harus reset dulu dengan select data. Kita remove. Untuk data yang digunakan adalah kita gunakan untuk X-nya adalah SK, dan untuk Y-nya kita gunakan FK rataan. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Klik OK. Terus kita bisa ubah, menambahkan axis title, title-nya dihilangkan, grid lines-nya dihilangkan, dan legend-nya juga kita bisa hilangkan. Setelahnya, kita juga pasang error bars. Untuk error bars, jika sudah seperti ini, bagian horizontalnya kita delete dulu. Lalu kita klik panah untuk more option. Pastikan direction-nya adalah bold, and style-nya adalah cap. Lalu kita untuk error amount-nya kita custom. Kita gunakan specify value. Value-nya adalah untuk yang positif ada gunakan stdfv tadi. Yang negatif pun juga sama, stdfv tadi. Kalau misalnya sudah, klik OK, dan hasilnya adalah seperti ini. Tidak lupa juga kita mengganti namanya menjadi FK rataan. FK rataan, dan untuk yang di bagian sini adalah selang kelas.
Sudah, kita gunakan no fill dan no line. Dan sudah jadilah grafik untuk bagian faktor kondisi. Untuk bagian yang lain juga kurang lebih sama. Kita harus mencari dulu faktor kondisinya, cari dulu ada F kerataan, STDV, dan kita bikin grafiknya. Namun yang bisa saya tambahkan adalah jika untuk betina, teman-teman hanya perlu masukkan data-data betina saja. Seperti bisa dilihat, B semua, kalau jantan teman-teman bisa masukkan jantan semua. Karena akan menghasilkan hasil yang berbeda tiap kelamin, tiap kelompok ya. Dan apabila disatukan, akan terjadi bentrok yang mungkin malah mengacaukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila tutorial ini masih mengambang-ngambang. Bisa kita diskusikan bersama tentang bagaimana cara mengerjakannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton.